Hari ini adalah pembelajaran IPA. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, alhamdulillah sekarang ada Yasmin, ada Tia, ada Dias, ada Akbar ya. Silakan berdoa dipimpin oleh Tia. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kamu masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, kemarin kita telah belajar tentang laut ya. Kelas 4 kan kemarin kita belajar tentang laut. Ada yang pernah ke laut atau tidak? Siapa yang pernah ke laut? Nah, pernah lihat nelayan atau tidak? Pernah. Apa kerja nelayan itu? Nangkap ikan. Menangkap ikan di laut. Ada yang tahu tidak kalau nelayan mencari ikannya malam hari atau siang hari? Malam hari. Kenapa malam hari, Tia? Surut. Surut pada laut. Iya, pinter. Karena terjadi adanya angin darat di malam hari. Ya, tahu kan di laut tadi kalian sudah belajar tentang laut. Ada pasang surut air laut ya. Nelayan pasti mempergunakan itu untuk mencari ikan di laut. Pasang surut air laut merupakan salah satu fenomena alam anak-anak ya yang terjadi pada daerah pesisir pantai ya. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gaya apa yang tahu deh? Gaya gravitasi yang dimiliki oleh bulan ya, sehingga menyebabkan terjadinya fenomena pasang surut air laut dan juga ditentukan oleh pembagian musim di Indonesia. Ada yang tahu musim di Indonesia ada berapa? Ada dua. Musim apa? Kemarau, hujan. Nah, pinter ya. Ketika pasang surut air terjadi, maka air laut yang berada pada permukaan akan mengalami pasang dan juga surut dalam waktu yang bergantian. Nah, manfaat pasang surut air laut itu adalah satu, misalnya untuk mencari ikan nelayan di laut. Dua, untuk membangkit tenaga listrik. Tiga, untuk transportasi darat. Yang keempat, untuk membuat garam ya. Nanti garam itu akan digunakan untuk membuat percobaan kita nanti ya anak-anak ya. Ya, Bu. Pasang surut air laut sendiri sudah terjadi pasti di semua pantai dan dipengaruhi oleh jenis-jenis hujan yang turun pada daerah pesisir pantai ya. Yang tentunya sudah pasti terjadi ya anak-anak ya di semua pantai dan dipengaruhi oleh jenis-jenis hujan yang turun pada daerah pesisir pantai yang tentunya dapat menimbulkan dampak serta manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa manfaat dari pasang surut air laut. Ada yang bisa menyebutkan satu, Akbar? Transportasi laut. Pinter. Sekarang Yasmin untuk apa Yasmin? Untuk nelayan menangkap ikan. Dias untuk apa Dias? Sumber tenaga listrik. Tia buat apa Tia? Membuat garam. Untuk membuat garam. Nanti garamnya bisa dipergunakan untuk apa? Untuk apa coba garam dipergunakan? Untuk membumbui masakan. Nanti kita bisa pergunakan untuk percobaan selanjutnya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang sebagai sumber tenaga listrik ya, diantaranya adalah gaya pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan generator yang dapat menjadi sumber listrik bagi pemukiman di sekitar pesisir pantai. Jadi nelayan yang ada di sekitarnya mempunyai rumah di sekitar pantai itu bisa menggunakan generator listrik ya, untuk airnya untuk apa? Untuk dimanfaatkan untuk listrik menggunakan generator ya. Sekarang tadi kata Akbar digunakan untuk transportasi perairan. Tadi kata Akbar ya. Nah, di sini karena pasang surut air laut itu sangat mempengaruhi transportasi perairan dan banyak pengunjung. Kalau yang ke pantai Pangandaran, siapa yang pernah ke pantai Pangandaran? Siapa? Di sana pernah lihat nggak perahu? Pernah. Perahu digunakan untuk transportasi untuk menyeberangi ke pulau satu dan pulau lainnya. Pernah tidak?
Nah, itu transportasi untuk di perairan, di perlautan. Sekarang katanya untuk pembuatan garam tadi kata Tia ya. Nah, biasanya bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai, garam dihasilkan dari air laut yang merupakan salah satu contoh konkret ya dari manfaat pasang surut air laut bagi warga di sekitar pesisir pantai. Jadi bisa menambah mata pencaharian mereka selain sebagai nelayan ya. Nah, lanjut lagi tadi menurut Yasmin digunakan untuk mata pencaharian nelayan ya. Jadi warga di sekitar itu memanfaatkan kegiatan di laut itu untuk mencari uang, diantaranya untuk apa? Mencari ikan di laut. Mereka menjual kembali. Nah, pada malam hari mereka akan ke laut untuk mencari ikan. Pagi hari mereka sampai di darat untuk menjual ikan itu tersebut. Makanya sekarang kita suka ada ikan di rumah nih, kita kan jauh dari laut nih. Mereka menggunakan transportasi dari pantai Pelabuhan Ratu atau Pangandaran ke sini, nelayannya itu dijual kembali di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itulah kenapa ikan bisa sampai di rumah kalian. Bisa dimakan oleh Dias, bisa dimakan oleh Tia, bisa dimakan oleh Yasmin. Itu ikan laut berasal dari laut. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapung ya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut ya. Ini akan ibu bagi menjadi dua kelompok, Tia dengan Yasmin ya, Dias dengan Akbar. Silakan Tia ambil sama Yasmin gelasnya. Dia silakan ambil mendekat ke sini. Ini oleh ibu saja, ya. Sini. Ini ada garam. Ini ada apa ini? Telur. Itu apa ini? Air. Ini garam, ini telur, ini gelas, dan itu adalah air. Nah, di sini boleh yang Tia dimasukkan airnya dulu segini ya, boleh sama ibu saja ya. Yang Akbar, percobaan ini adalah untuk membuktikan telur itu di air tenggelam, melayang, dan mengapung. Sekarang kita buktikan ya, yang bias boleh ditambahkan kembali lagi ya, Bay, tambah kembali terus, Bay, tambah lagi terus tambah lagi ya, Bay. Yuk, silakan pegang telurnya masing-masing ya. Nah, silakan yang dia masukkan, yang Dias, yang Akbar. Nah, ini adalah telurnya yang tenggelam. Ini adalah telurnya yang ini melayang. Ini melayang ya. Dan ini apa, Bay? Terapung ya. Setelah percobaan itu selesai, sekarang hasilnya boleh dibacakan hasil percobaan kalian yang tadi. Boleh Tia dulu, hasilnya apa? Silakan dibacakan. Hasil dari diskusi saya dan Yasmin adalah tenggelam. Pada saat telur dimasukkan ke dalam air tak terisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Ya, sekarang yang Akbar. Ayo Akbar, silakan dibaca. Yang keras, Ban. Nelayan. Terus baca. Sepah benda dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya atau benda tersebut dalam keadaan seimbang. Iya, sekarang yang Dias. Baca Dias, mana percobaannya ini hasilnya? Ya, silakan Dias. Terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat
benda lebih kecil dan gaya ke atas. Ya, Pesan. ya, jadi anak-anak, benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air ya. Terus telur melayang karena massa jenis telur sama dengan jenis air. Terus benda terapung karena berat benda lebih kecil dari massa jenis air. Terus garam itu berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Tepuk tangan buat semuanya. Percobaannya telah selesai. Terima kasih murid ibu. Ada Mia, ada Yasmin, ada Tia, ada Akbar, ada Deren, dan ada Lia. Ya? Udah. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pasang surut air laut. Pasang surut air laut dan manfaat pasang surut air lautnya. Air laut terjadi karena adanya gravitasi bulan. Terus tadi kita melakukan percobaan garam dan telur. Telurnya ada yang mengaku, Ada yang melayang, ada yang gelap. tenggelam. Ya, pintar semuanya. Tadi yang dapat nilai 100 siapa? Aku. Yang dapat 90 siapa? Akbar. 95 siapa? Dia. 80? Wah, Yasmin, hebat, semua pinter. Mia dapat berapa? Mia dapat 101. Enggak, besok kita ketemu lagi sama ibu dengan pembelajaran alat transportasi di darat. Terima kasih. Sekarang silakan berdoa dulu, boleh dipimpin oleh Dias kembali. Ayo Dias, silakan berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa. Mari. Selesai. Terima kasih. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa makan siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.